Setu adalah seorang penganggur yang menyedihkan yang tersandung dalam hidup, hampir tidak bisa bertahan dengan mimpi-mimpi yang menyedihkan dan bahkan kemenangan yang lebih menyedihkan. Pecundang yang menyedihkan ini bahkan tidak bisa mendapatkan waifu cantik untuk menyelamatkannya dari kegagalan epiknya sendiri. Sebagai gantinya, dia hanya bisa mengagumi setiap kesempatan yang ditemui. Seperti suatu ketika, dia tersandung pada buah dada besar, dia tetap menjadi simp yang putus asa, selamanya mengejar fantasi tentang apa yang mungkin terjadi, sementara kenyataan menghantamnya dengan kerasnya kebenaran tentang hidupnya yang rendah. Setu mendapati dirinya tergeletak di lantai supermarket ketika seorang wanita melintas di depannya. Dia bertanya-tanya apa yang terjadi saat dia. Hidupnya terlintas di depan matanya. Dia ingat saat dia secara tidak sengaja mendarat di ranjau dan saat kami naik kereta tanpa membeli tiket. Dia hampir meninggal seperti orang bodoh yang tenang, tetapi tiba-tiba perutnya mulai keroncongan seperti anjing. Dia bangkit dengan cepat, dan semua orang terkejut melihat orang setengah mati berjalan dengan sempurna. Dari sudut matanya, dia melihat seorang gadis berambut putih di luar, dan dia mengatakan sesuatu yang membuatnya terkejut. Gadis itu pergi dan dia menuju stasiun Bender, tetapi semua lorong kosong. Dia memutuskan untuk pergi ke bagian instan mutual, tetapi itu juga kosong. Tanpa pilihan lain, dia membeli cikua dan pergi keluar. Namun, tiba-tiba dia bertanya-tanya apa yang gadis itu katakan. Dia dan pikiran cabul menguasainya. Dalam panasnya pikiran ini, dia terjatuh dan kepalanya muncul. Orang-orang di dekatnya terkejut, tetapi seorang gadis aneh berkacamata terlihat mengamati Satu dengan sangat hati-hati. Keesokan harinya, Satu sedang kembali dari rumah sakit ketika gadis dari malam sebelumnya terlihat mengikutinya. Dia memanggil namanya, tetapi Satu tidak mendengarkan, jadi dia menyebut namanya dengan lebih keras. Entah mengapa, gadis itu sangat bersemangat untuk mengetahui tentang cedera Satu, dan dia terpesona alih-alih merasa kasihan pada anak sakit itu. Dia mengatakan bahwa mereka perlu mempelajari metode dan memperhatikan kesalahan mereka. Southard tidak memiliki petunjuk tentang gadis ini, dan dia bertanya-tanya apa yang terjadi semalam. Barang-barang gadis itu. Dia berhenti dan bertanya apakah dia ingat padanya, tetapi dia menolak. Tiba-tiba, gadis itu mulai menangis dan Satu merasa bingung, tetapi gadis itu menangis air mata kebahagiaan setelah mendengar bahwa Satu tidak ingat apa-apa. Mereka pergi ke sekolah di mana Satu melihat gadis berambut putih dari kemarin. Dia tampaknya tidak ingat padanya, dan mereka saling menatap sebelum Satu mendapatkan ide. Namun, gadis yang lain dibawa pergi, dan gadis berambut putih mendekati Satu. Dia memberinya kantong sampah dan Satu melihat bahwa dia berada di kelas 11, yang berarti dia adalah seniornya. Dia bertanya padanya tentang supermarket, dan ibunya menyuruhnya untuk menjauh. Tato masuk ke kelas, dia bertemu oleh Shoram, yang merupakan presiden. Dia bercanda bahwa presiden memukul wajahnya, dan menyuruhnya menjauh dari Hana. Sedu tidak mengenal Hana, jadi dia bertanya tentangnya dan Shoram mengatakan bahwa dia adalah gadis yang memakai kacamata. Karena penasaran, dia bertanya apakah dia melakukan sesuatu dengannya kemarin dan sialnya dia kembali ditampar. Ternyata Sedu berasal dari kota yang berbeda, jadi dia tinggal di asrama di sini. Mereka hanya menyediakan sarapan, jadi untuk makan malam dan makan siang, para siswa harus pergi ke toko umum untuk mencari kotak-kotak diskon. Itulah sebabnya Sedu mendapati dirinya di depan supermarket lagi di malam hari. Tapi ternyata Hana juga ada di sana. Dia mengatakan bahwa dia terkejut tetapi gadis itu memberitahunya. Jangan pedulikan dia. Mereka masuk ke supermarket dan Hana menunjukkan jalan ke kotak bento. Saat dia menuju lorong, kami melihat krilin murah dari temu dan gadis berambut putih yang sama dari sebelumnya. Dia menatap Satu dan memberitahunya bahwa dia sudah bilang untuk tidak datang ke sini. Saga bertanya-tanya apa yang sedang terjadi, dan saat itulah dia melihat pemilik toko menempelkan harga diskon pada kotak-kotak tersebut. Saga berpikir bahwa dia bisa dengan mudah mendapatkannya, tetapi tiba-tiba, orang-orang lainnya melompat ke kotak-kotak itu seperti orang gila. Saga terjatuh dan kepalanya muncul lagi. Dia melihat seorang anak laki-laki berkata, penyihir es dingin, saat seorang gadis berdiri di depannya. Saat itulah Sidu mengingat semuanya dari malam sebelumnya. Ketika dia diserang dengan cara yang sama seperti hari ini. Dia ingat ketika dia melompat ke lorong dan gadis berambut putih yang sama menendang bokongnya. Saat dia mengingat masa lalu, penjaga toko membangunkannya dengan percikan air. Dia memberitahunya bahwa Hana juga pingsan, jadi dia harus membawanya bersamanya. Sadu bertanya tentang bento dan pria itu memberitahunya bahwa orang-orang ini disebut serigala yang akan melakukan apa saja untuk bento, tetapi serigala utama adalah penyihir yang sangat dingin. Keesokan harinya, Situ pergi ke sekolah di mana Shurien memukulinya lagi karena bersama Hana, tetapi keduanya kembali ke supermarket di malam hari. Saat mereka melihat penjaga toko memasang label dan pergi, pasar berubah menjadi arena pertarungan. Semua orang. Satu saling memukul, dan Seidu sangat ingin bento sehingga dia juga melompat masuk. Tiba-tiba, penyihir yang sangat dingin muncul dan dia mengeluarkan semua bajingan satu persatu. Tepat ketika Shikyu berpikir dia memiliki kesempatan, dia disapu ke lantai dan penyihir mengambil bento terakhir. Dia memberitahunya bahwa dia bisa datang ke kamar 501 jika dia ingin bertahan di sini. As yang berikutnya kedua pergi ke kamar 501 di mana dia menemukan Senyarizumi, si penyihir, memberikan pijatan kepada Hana. Hana adalah bagian dari klub novel sejenis, jadi punggungnya selalu sakit karena dia sering duduk di depan komputer. Dia menyuruh mereka duduk karena mereka masih anjing yang tidak tahu apa-apa tentang pasar dan bento, tetapi jika mereka duduk di sini, mereka akan menjadi serigala. Dua itu duduk di momen berikutnya, Sen memaksa mereka untuk menandatangani aplikasi klub. Hana pingsan setelah menandatangani forum dan Setu tercekik oleh senator. Pada akhirnya, dia menandatangani aplikasi sebelum pingsan dan Sen menyambut mereka ke klub petarung bento dengan setengah harga, tetapi dia memberitahu mereka bahwa mereka bodoh karena berkelahi untuk makanan. Dia menjelaskan aturan dan menunjukkan dua pasar tempat bento dijual. Mereka pergi ke pasar Hokie sebagai latihan dan pria yang menetapkan harga diskon adalah penyimpangan. Sen diberitahu untuk tidak bergerak sampai up. Versi telah meninggalkan lorong. Mereka menunggu dia pergi, dan begitu dia melakukannya, serigala langsung menyerang bento. San juga telah memberitahu mereka bahwa mereka tidak diizinkan mengambil lebih dari yang bisa mereka makan, dan mereka perlu mengesampingkan harga diri mereka. Setelah dipukuli, mereka pergi ke pasar berikutnya di mana mereka melihat biksu lagi. Guate dan Hairdie juga ada di sana, yang merupakan bagian dari petarung bento barat. Tiba-tiba, mereka mendengar suara berat babi hutan, yang tidak lebih dari seorang keren besar dan gemuk. Hairdie mencoba menghentikannya, tetapi dia dilemparkan seperti boneka. Biksu dan Guate melompat ke aksi untuk menghadapinya, tetapi dia terlalu kuat bagi mereka. Dia tidak memiliki harga diri dan setelah memasukkan semua Ventor ke dalam dirinya.
Kereta dorong, dia berteriak kepada kakek untuk segera memasang harga diskon. Tanpa pilihan lain, para petarung menerima kekalahan mereka dan membeli beberapa mie untuk mengisi perut mereka. Hana dan Satu naik ke tangga untuk makan makanan mereka, tetapi Hana sangat sadar setiap kali Satu berada di dekatnya. Keduanya terkesan dengan rasa makanan tersebut, tetapi seorang pria aneh mengawasi mereka. Keesokan harinya, Shuro menjebak pria itu lagi dan bertanya mengapa dia mengintai Hana. Dia bertanya tentang hubungannya dengan Hana, dan Shuro memberitahunya bahwa dia mencintai Hana. Sartre tidak tahu tentang hal-hal seperti itu, jadi dia ingin menjelaskan pihaknya, tetapi dia kembali dipukuli. Stadio menjelaskan bahwa Hana tinggal bersamanya di tujuan, tetapi Shuro menolak ide tersebut. Setelah memukuli bocah malang itu, presiden pergi sementara Yuchimoto duduk terkejut. Dia pergi ke Sen dan memberitahunya tentang situasi tersebut karena Hana tidak akan bergabung dengan mereka karena saat mereka dalam perjalanan, Shuro muncul entah dari mana dan membawa Hana bersamanya. Jam menunjukkan pukul 6.30 dan saatnya pergi berburu. Sekio pergi ke pasar Super Tokiwa dan dia mendengar banyak langkah kaki. Sekelompok pemain rubi datang dari badai di sini untuk berlatih. Sementara itu, Pran juga muncul, jadi tim meninggalkan supermarket untuk berburu di tempat lain. Saat mereka keluar, penyihir itu tiba. Dia seperti putra Junwu yang seharusnya ada besok. Dan berkah kamu tetap diam. Dia kembali ke dalam, meninggalkan orang-orang lainnya untuk mengambil mie. Dia mencoba memulai percakapan dengan penyihir saat mereka berdua melihat babi hutan dan badai yang mengacaukan pasar. Penyihir itu bernama Yu yang bertanya kepada Set 2 apakah dia ingin menjadi serigala. Api menyala di dalam diri si brengsek dan dia menghadapi babi hutan terlebih dahulu. Dia berhasil membeli waktu untuk panci besar sebelum terlempar ke udara. Tiba-tiba, Yu datang untuk mengalahkan babi hutan dan pertempuran dimulai. Orang yang menghadapi badai dan sisa serigala datang untuk membantu mereka. Babi-babi itu mengincar karangan bunga laurel serigala yang menghentikan mereka. Sekarang ini adalah serigala melawan serigala dan begitu juga. Dia hanya mengklaim kemenangan pertamanya. Dia kembali ke ruang klub, tetapi baik Satu maupun Sen menerima panggilan ancaman dari Shuran karena membuat Hana depresi. Sekiro menunjukkan kemenangannya kepada Sen dan dia terkesan bahwa dia mendapatkan mahkota laurel sebagai kemenangan pertamanya. Dia juga memberitahunya bahwa penyihir itu adalah senior, jadi dia harus mengingatnya dan mereka menempelkan stiker mahkotanya di salinan. Keesokan harinya, semua orang menggosipkan tentang seorang mahasiswa tahun pertama yang jatuh ke dalam tempat pembakaran dan semua orang berpikir bahwa Raja Nudis melakukan ini agar bisa mengirim pesan kepada orang-orang beradab. Namun, seorang mahasiswa baru mengatakan bahwa dia mendengar tentang itu dan itu bukan Nudis, melainkan seorang mahasiswa yang jatuh ke dalam tempat sampah. Semua orang mencari pakaiannya. Tidak ada yang percaya pada pemuda itu, tetapi dalam kilas balik, kita melihat Situ melompat ke dalam bola api. Setelah dia datang ke sekolah lebih awal, Situ disiksa dan dihina oleh presiden. Dia ingin melihat ponselnya, tetapi dia sengaja meninggalkannya di asrama. Semua teman sekelasnya menertawakannya sementara Yuchimoto tidak berguna. Shiro melepas pakaiannya dan anak malang itu pergi menangis kepada senator. Dia menjelaskan situasinya dan Sen menyuruhnya untuk melepas pakaiannya. Sekio merasa aneh, tetapi Sen sebenarnya berusaha membantunya. Dia tahu menjahit, jadi dia mengambil celananya dan sisa pakaiannya untuk memperbaikinya. Dia mulai bercerita kepada kita. Susi, yang tidak dia dengarkan, jadi dia melemparkan pakaiannya keluar jendela. Anak malang itu terkejut melihat pakaiannya terbang di udara dan tiba-tiba ada ketukan di pintu. Seigo pergi membuka pintu dan menemukan Shiro berdiri di luar. Dia masuk dan meminta maaf karena salah paham tentang situasi tersebut. Seigo marah dan ingin memukul lubang di dinding ini. Shiro mengungkapkan bahwa dia telah menjadi presiden sekolah dan karena klub harga setengah memiliki 3 anggota, mereka bisa berfungsi dengan baik. Namun, mereka tidak boleh memberi tekanan pada Hana untuk melakukan apapun. Dia memberitahu mereka bahwa dia sedang mengurus kebersihan sekolah dan Sato bergegas untuk mengambil perlengkapannya kembali. Namun, dia juga jatuh ke dalam insinerator. Sementara itu, Yamahara berbicara tentang membawa Satu dan Hana ke dalam kelompok anjing pemburu sebelum mereka terpengaruh oleh penyihir. Malam itu, Yamahara bertemu dengan pasangan itu saat mereka pergi ke supermarket dan memberitahukan mereka tentang kelompok perburuannya. Dipimpin oleh guru Dando, dia menawarkan Hana dan Satu untuk bergabung dengan mereka. Mereka memiliki strategi khusus untuk mendapatkan bento setiap hari, jadi dia memberikan jaket kelompok perburuan kepada Satu dan mereka menunggu kakek. Begitu bento dijual, Yamahara melolong untuk memanggil timnya. Tim tersebut menghadapi serigala dan sisanya dengan mudah mendapatkan bento. Mereka berganti sisi dan sisanya mendapatkan bento mereka. Ini adalah kemenangan pertama bagi Hana dan mereka pergi ke ruang klub untuk makan bento. Namun, Saku merasakan ada yang tidak beres dan dia tidak merasa baik setelah makan. Yamahara bertanya apakah dia ingin bergabung dengan mereka, tetapi dia menjawab bahwa dia akan memberitahu setelahnya. Setelah makan, mereka kembali ke Sen dan memberitahunya semua tentang kelompok pemburu. Saat Sen duduk untuk makan bentonya sendiri, keduanya mulai menatapnya. Mereka sangat ingin mencicipi makanan itu, jadi Sen memberikan 1 gigitan kepada masing-masing dari mereka. Setelah itu, Hana dan Satu duduk sejenak dan dia bertanya apakah dia juga ingin melakukannya. Lebih bodoh daripada kamu. Satu sedang bertanya tentang kelompok pemburu. Selama beberapa hari ke depan, dia berburu dengan kelompok pemburu untuk mendapatkan ide yang lebih baik, tetapi Satu tampaknya tidak menikmatinya. Suatu hari, hujan deras di trio atau di ruang klub ketika Satu teringat tentang permainan favoritnya. Dia memberitahu gadis-gadis bahwa dia suka ketika lawan yang kuat berhadapan langsung dengannya karena itu membuatnya menjadi lebih baik. Saat itulah dia teringat dan segera pergi ke pasar. Yamahara bertanya apakah Satu sudah memutuskan, dan dia mengatakan bahwa dia akan memberitahunya dengan gayanya sendiri. Bento dijual dan kelompok pemburu siap untuk berburu. Namun, Satu tidak mengambil makanan tetapi melemparkan anjing pemburu ke tanah. Dia memberitahu Yamahara bahwa tidak ada kesenangan dalam mendapatkan makanan seperti ini. Anak nakal itu marah dan mencoba memukul Setu, tetapi Setu menghindar. Setu mulai bertarung dengan anjing-anjing itu, dan sementara itu, guru tiba. Yamahara mencoba mengambil bento, tetapi Setu menghentikannya dan menjatuhkannya. Saat dia hampir mendapatkan bento, guru memukulnya, tetapi Setu memblokirnya. Hana memanfaatkan kesempatan ini dan mengambil bento. Dua itu kembali dengan kemenangan, dan Setu bertanya apakah Hana benar-benar ingin bergabung dengan klub setengah harga. Dia mengatakan bahwa hanya Setu dan Sen yang mendukungnya, jadi dia akan tetap bersama mereka. Malam itu, ketiga teman itu menikmati kemenangan mereka saat Sen memberikan kunci kepada mereka.
Ke ruang klub. Dalam kilas balik, kita melihat seorang gadis pirang menghadapi sekelompok dewa di pasar bento dan keluar sebagai pemenang. Dia adalah Nyonya Danau, tetapi namanya adalah Syaga. Dia adalah sepupu Setu, dan keesokan paginya dia muncul di kamar Setu entah dari mana. Dia bertanya-tanya apa yang terjadi dan berteriak bahwa semua novel pribadinya terbuka. Dia merapikan kamarnya, dan Syaga menjatuhkan satu. Tetapi anak nakal itu adalah pengikut sejati Andrew Tate, jadi dia bertanya apa yang dia inginkan. Dia membisikkan di telinga Setu bahwa dia membutuhkan seragam gadis dari sekolahnya, tetapi Satu tidak bersedia membantu. Itulah yang dilihat Chiffon Numis saat Satu memandangnya. Dia memiliki rencana dan membuat taruhan. Dia mengatakan bahwa mereka akan bermain permainan masa kecil mereka, dan jika dia kalah, dia akan membawa seragamnya. Tapi jika dia menang, dia bisa menyentuhnya. Saku adalah seorang sikmacat, jadi dia langsung kalah. Keesokan harinya, dia pergi ke Hana, karena dia satu-satunya yang bisa membantunya. Namun, dia berpikir bahwa Setu menyukai gadis, jadi dia menyerahkan seragam itu secara permanen. Dia memberikan seragam itu kepada Syaga, dan ketika dia sampai di ruang klub, dia menemukan Syaga sudah mengenakan seragam itu. Ternyata Syaga ada di sini untuk menantang penyihir es dingin dan memasuki wilayah serigala lain berarti perang. Jadi Sen menerima tantangan itu dan mengatakan bahwa dia akan menunggu Hokimaru malam ini. Sementara itu, Shaba mengganggu Hana sehingga dia melarikan diri dan saat trio itu melihat ceritanya, Shuron muncul. Tanpa alasan, dia memukul Setu dan kemudian mengejar Syaga. Dia tahu bahwa Syaga bukan dari sekolah ini dan bertanya tentang seragamnya. Perempuan bodoh itu mengatakan bahwa dia mendapatkannya dari Setu dan Shuron dan memukulinya lagi. Setelah itu, dia menarik Syaga dengan rambutnya dan membawanya pergi. Kita melihat dua pria itu mengawasi dengan cermat serigala dari West Bento Brawlers, tetapi mereka sangat khawatir tentang Lady of the Lake. Malam hari, Shaba menelepon Setu dan memintanya untuk bertemu di sebuah gang. Ketika dia pergi ke sana, kamu melihat Shaba mengenakan gaun pengantin. Siapa yang sangat malu bahkan melihatnya. Dia menjelaskan bahwa setelah Shuron membawanya, dia mengganggunya di kamar mandi dan memberinya gaun pengantin. Namun, Sekyu berpikir bahwa Syaga terlihat bagus dalam gaun ini karena dia setengah Italia. Tapi Syaga menyuruh Setu untuk menutup mulutnya. Tiba-tiba, dia teringat tentang pertarungan di pasar, jadi mereka pergi ke Hokimart. Sen bertanya-tanya apa yang terjadi dengan gaun ini, tetapi ceritanya terlalu rumit. Baik penyihir maupun wanita itu mengincar bento yang sama sementara Sekyu tertarik pada yang lainnya. Pria berambut abu-abu juga masuk ke pasar dan ketika Dewa Diskon menempelkan label, pertarungan dimulai. Wanita itu mengeluarkan sekelompok anjing sebelum datang. Berhadapan langsung dengan penyihir. Sen dengan mudah mengalahkannya, tetapi Syaga tidak akan menyerah tanpa perlawanan. Dia bangkit lagi untuk menghadapi penyihir dan Sen terkesan dengan keterampilan bertarungnya. Namun, dia mengatakan bahwa tujuan utama pertarungan adalah untuk memenangkan bento, sementara Syaga menjadikan pertarungan sebagai prioritas, yang berarti dia sudah kalah. Sen memukul perut Syaga dan membuatnya pingsan. Setu bergegas untuk mengambil bentonya, tetapi pria itu muncul lagi dan keduanya sangat kuat. Mereka memberikan perlawanan yang baik sebelum Satu menjatuhkan Lab dengan pukulan hati. Dia kembali ke Sen dan Syaga mengatakan bahwa dia akan menangkap penyihir lain kali. Dia menawarkan Satu untuk bergabung dengannya, tetapi dia menolak saat dia pergi. Jauh. Sen menyuruh si brengsek itu untuk mengejarnya seperti dia memperlakukan pria yang meninggalkan wanita sedihnya sendirian. Sementara itu, pria dari barat menelepon bosnya untuk memberitahunya tentang situasi tersebut dan si aneh siap untuk mengeluarkan semua serigala. Sen bergabung dengan Syaga di bagian itu dan dia ingin agar dia meminta maaf padanya. Setelah itu, dia memakan bentonya dan anak laki-laki itu marah. Dia dengan cepat menghabiskan bentonya dan Syaga menganggapnya lucu. Dia bangkit dan menawarkan pelukan yang dijanjikannya jika Setu memberinya bento. Keduanya saling berpelukan dan Syaga ingin memberitahunya sesuatu. Setu bertanya ada apa di pikirannya tetapi Syaga mengatakan tidak ada. Kamu tidak ingin berakhir sebagai orang yang kesepian seperti 1D. Menjalani hidup sendirian. Jika kamulah melewatkan aksi liar dan drama jalanan epik, tekan tombol langganan di Anemaru, kamu terlahir. Bergabunglah dengan kru dan bergulirlah bersama kami. Jangan biarkan dirimu menjadi jiwa yang hilang berikutnya di hutan Anem. Dua pria itu mengawasi semua serigala dari barat dan timur, tetapi mereka tampaknya tidak mendapatkan banyak informasi tentang Syaga. Pria di telepon adalah Tadaki, yang bertanya apakah rencana mereka bocor, tetapi Ren menolaknya, mengatakan bahwa penyihir dan murid-muridnya sudah akan bergerak jika itu bocor. Tadaki mengatakan bahwa dia harus turun tangan sendiri untuk mengurus urusan ini, tetapi sewa. Ren berpikir bahwa ini akan membuat segalanya menjadi tidak terkendali. Keesokan harinya, Shada menunggu Satu karena mereka seharusnya pergi berburu, tetapi sudah siang. Di sisi lain, Satu sedang diperiksa oleh seorang petugas yang mengira dia adalah penyusup. Sikov menjelaskan dirinya, tetapi penjaga itu keras kepala. Dia mengatakan bahwa Shada adalah gadis yang sangat baik yang menyapanya setiap hari, jadi dia perlu memeriksa setiap detail tentangnya. Saddam adalah seorang pengantar tentang kemana mereka akan pergi, tetapi penjaga itu ingin memasang pelacak di Satu. Pria malang itu berlari untuk menyelamatkan diri, dan Shada mengintip dari jendela untuk mencari Satu. Di bawah bayang-bayang pohon, Ren memberikan informasi kepada Tatlaki dan memberitahunya bahwa dia Satu terakhir terlihat di gerbang depan sekolah, tetapi dia tidak tahu mereka akan kemana. Tiba-tiba, Satu berlari melewatinya saat para penjaga mengejarnya dan dia secara tidak sengaja menjatuhkan selebaran. Ren mengambilnya dan memberitahu Tataki bahwa mereka akan pergi ke toko Rose. Syaifa menelepon Satu untuk menanyakan di mana dia berada, dan Satu berteriak di ujung telepon, menanyakan apakah dia memiliki sesuatu untuk dipakai. Panggilan terputus dan dia melihat Satu di luar ruang klub berlari menjauh dari keamanan. Dia mendapatkan rencana jahat dan melambaikan tangan kepada Satu untuk masuk. Dia bilang dia memiliki beberapa pakaian cadangan, tetapi dia memberinya seragam Hana. Syaga tertawa terbahak-bahak. Sementara itu, GR. Gadis bernama ACB memberinya topi kucing yang membuat Syaga tertawa lebih keras. Gadis itu memperkenalkan diri, tetapi saat dia akan berjabat tangan dengan Satu, Syaga menyuruhnya untuk pergi dan mengambil secangkir kopi. Sado berpikir bahwa Syaga cemburu padanya, tetapi dia menjelaskan bahwa ACB memiliki nasib buruk. Awalnya dianggap sebagai lelucon, tetapi Syaga menunjukkan jimat keberuntungannya dan begitu dia menyentuhnya, jimat itu berubah menjadi hitam. Sega menjadi ketakutan, tetapi tiba-tiba, meja itu patah dan dia jatuh ke tumpukan paku payung. Ketika mereka meninggalkan ruangan, para penjaga menemukan Satu sekali lagi, jadi dia berlari untuk menyelamatkan diri dan pergi ke toko Ralph sementara Syaga mengalihkan perhatian mereka. Dia sampai di toko.
Hana, Ren, dan Sen sudah ada di sana. Semua orang terkejut melihat Situ dalam keadaan yang sangat menjijikan. Situ dengan cepat menyadari dan mencoba menjelaskan dirinya, tetapi Sen mengatakan bahwa dia tidak akan menghakiminya. Di sisi lain, Hana bersemangat melihat Situ dalam warna aslinya, sementara Ren berpikir bahwa pria ini bukan rival, melainkan seorang mesum. Situ mendekatinya dan mencoba menjelaskan dirinya, tetapi dia menyuruh Situ untuk pergi karena sang monar akan menghabisinya. Sen bertanya-tanya apakah dia dari solo leveling, tetapi Sen menjelaskan bahwa dia adalah serigala di daerah ini dan semua orang takut padanya. Tiba-tiba, Tiba yang terkejut melihat Sen di sana, berpikir bahwa dia akan memulai sebuah. Namun, Sen menjelaskan bahwa dia hanya di sini untuk melihat kesepakatan baru sementara Satu berpikir bahwa dia sedang menjaganya. Kiku menempelkan label diskon pada bentobus yang dulunya adalah serigala lama, dan begitu saja, keributan dimulai. Seto mengambil bentonya, tetapi Shaga menghentikannya karena mereka berada di distrik yang berbeda. Keduanya bertarung, tetapi Sado diperlakukan kasar sehingga penyihir melompat masuk untuk mengeluarkannya. Kedua gadis mendapatkan makanan mereka, tetapi saat Satu akan mengambil miliknya, orang-orang raja menghentikannya dan Tadaki tiba. Dia memukul Satu dengan sangat keras sehingga dia tergeletak setengah mati dan terbangun setelah berjam-jam di ruang belakang. Para gadis tiba. Shaga memberinya beberapa pakaian tetapi dia tidak bisa berdiri karena sesuatu sudah berdiri. Shaga menggoda dia sementara Sen tidak tahu apa-apa. Mereka duduk untuk makan malam tetapi Sen menghentikan mereka dan bertanya kepada Shaga apakah dia tahu tentang serangan monark. Shaga dengan ragu menjelaskan bahwa dia tahu tentang serangan monark tetapi dia tidak bersama dengannya. Dia lebih lanjut mengungkapkan bahwa dia berencana untuk menghabisi semua serigala di barat dalam 3 karena dendam, ketika seekor serigala timur kalah dari serigala barat. Kiku mendengarkan semua ini dan Shaga dengan cepat menyantap makan malamnya. Dia segera pergi dan Kiku berpikir bahwa semua ini terjadi karena dirinya setelah pulang. Hana menulis semua hal yang terjadi sebelumnya. Lebih awal dalam ceritanya yang dia liput. Dia menulis bahwa dorongan pria itu ceroboh, yang berarti bahwa Sabtu akan kembali ke medan perang. Kembali ke timur, kami melihatmu datang untuk menemui Kiku. Ternyata kamu adalah orang yang mengalahkan Kiku. Kiku mengatakan bahwa dia benar-benar berpikir bahwa kamu akan mengakhiri pemerintahan Tadaki, tetapi dia menjelaskan bahwa dia tidak bisa melakukannya lagi karena dia akan pergi ke luar negeri untuk belajar. Kiku senang untuknya, tetapi dia bertanya-tanya apa yang akan terjadi sekarang. Kamu menjelaskan bahwa serigala memiliki aturan mereka sendiri dan mereka akan mengurus Tadaki dan kelompoknya. Dia meninggalkannya sendirian dengan perpisahan terakhir kepada kupu-kupu raja. Penyihir dingin mengumpulkan semua serigala dari barat sampai. Mereka tentang rencana raja. Dia ingin merancang rencana yang tidak peduli bagi serigala. Mereka mengatakan bahwa rasa lapar mereka akan menjadi sumber kemenangan mereka, dan mereka akan melakukan apa yang selalu mereka lakukan. Sen melihat bahwa pertemuan itu tidak ada gunanya, karena itu adalah bentrokan ego, jadi tidak ada yang peduli. Oleh karena itu, dia memutuskan bahwa dia akan mengambil alih wilayah raja ketika dia menyerang barat. Satu-satunya orang yang bisa melindungi wilayahnya adalah Statu dan Hama, jadi dia menyerahkan tanggung jawab kepada mereka. Sisa serigala juga pergi dan dia mengucapkan selamat tinggal kepada mereka. Jadi itu bertanya-tanya apakah dia akan baik-baik saja, dan penyihir itu memberitahunya untuk tidak khawatir. Di malam hari, Shaife membantu mantan serigala yang menceritakan insiden itu kepadanya. Beberapa tahun yang lalu, Kiku adalah kupu-kupu monarch di Wizard, adalah monarch dari barat. Untuk menguji kekuatan mereka, mereka bertarung untuk pertarungan terakhir dan Wizard keluar sebagai pemenang. Kiku menerima kekalahannya, tetapi malam yang sama, Wizard ditemukan tidak sadarkan diri dengan wadah bento kosong. Dia tidak memiliki energi tersisa untuk pulang, jadi dia makan bento sambil terbaring di jalan. Shaga merasa aneh makan bento sambil berbaring. Serigala itu menjelaskan lebih lanjut bahwa Tadaki adalah senior pada saat itu, dan sejak kupu-kupu monarch pensiun, dia menjadi monarch. Namun, dia masih marah atas kehilangan pendahulunya, jadi jika dia ingin membalas dendam pada penerusnya. Dari penyihir. Dan penerus penyihir itu tidak lain adalah Sen. Serigala barat siap menghadapi anjing-anjing raja saat kakek tiba untuk menjual bento dengan harga setengah. Tiba-tiba, Shafi berteriak untuk berhenti dan membawa Satu keluar. Dia bertanya-tanya apa yang sedang terjadi saat dia menjelaskan situasinya. Di kejauhan, beberapa anak laki-laki sedang membicarakan seorang gadis yang diserang oleh sekelompok pria berpakaian jas hitam. Mereka tahu bahwa itu adalah Sen, jadi mereka bergegas untuk membantunya. Namun, ketika dua itu sampai di lokasi, tidak ada apa-apa kecuali genangan darah. Di toko Ralph, raja dan anjing-anjingnya hadir di mana-mana, dan Kiki bertanya kepada Ren tentang apa yang sedang terjadi. Dia berpikir bahwa itu adalah tendangan. Kiku telah pensiun dan dia setuju, tetapi dia ingin tahu apa yang terjadi. Tiba-tiba Sen datang dengan darah mengalir di dahinya dan dia hampir tidak bisa berjalan. Melihat ini, Kiku pergi, mengatakan bahwa dia menghina mereka. Ren merasa sangat buruk dan ternyata semua perang itu hanya sebuah tipuan agar Monor bisa mengosongkan sisi timur dan mengurus penyihir. Sen berdiri dan Tadaki menyerangnya, tetapi tiba-tiba, Ren menghentikannya dan menjelaskan bahwa dia hanyalah monster. Pengejaran tidak lese hanyalah kebodohan karena kupu-kupu yang menjadi simbol harapan dan kebebasan telah pergi. Tadaki menjadi marah dan memukulnya menjauh. Siapa yang datang membantu Ren? Tadaki memberitahunya untuk mengenakan tag. Tanpa pilihan lain, Kiku mengenakan tag dan meminta maaf sebelum pergi. Tiba-tiba, Setu dan Shaga tiba di lokasi. Mereka bersiap untuk menghadapi sang monark dan anjing-anjingnya. Shaga menghina dia dengan mengatakan bahwa dia bahkan bukan serigala atau anjing, melainkan tikus. Sang monark marah dan memerintahkan anak buahnya untuk mengeluarkan mereka. Anjing-anjing itu tidak sebanding dengan kelompok penyihir, tetapi sang monark turun tangan dan memukul Setu. Dia sudah berpuasa selama 3 hari, tetapi masih terasa seperti ditabrak truk. Sen menendangnya di sisi, tetapi dia hampir tidak bergerak. Dia berkata bahwa Tadaki hanyalah pecundang yang menyakitkan yang bergantung pada trik kelas 3 alih-alih memperbaiki dirinya. Sen dan Shaga mengalahkan dia dan Sen menyebut Satu sebagai tanah pukulan terakhir. Begitu saja, Raja dikalahkan tetapi Sen terlalu lelah untuk berjuang demi mahkota Laurel jadi dia mengambil bento biasa. Shaga dan Sado bertarung untuk yang terakhir dan Sen pergi keluar. Di sana kita melihat Hana muncul menyatakan bahwa mereka menang di wilayah mereka dan sementara itu Satu keluar dengan Shada di pundaknya karena dia kalah dalam pertarungan. Malam itu, kelompok penyihir duduk bersama dan Aether Bento dan Shaga tidur di pangkuan seku karena dia terlalu lelah setelah pertarungan, episode 7. Keesokan harinya, Shada tiba dengan 4 tiket untuk acara Hawaii.
dia dapatkan dari Kiku sehari sebelumnya. Hanya dengan memikirkan tentang melihat Sen dalam pakaian renang membuat Satu bangkit, dan dia memberitahu mereka bahwa mereka seharusnya pergi semua. Keesokan harinya, kelompok penyihir dan Kiku naik kereta ke taman, yang berjarak 2 jam dari lokasi saat ini. Geng tersebut sedang bermain kartu, tetapi Satu hanya memikirkan tentang pakaian renang. Dia ingin tahu apakah Sen akan mengenakan pakaian renang atau yang lainnya dan bagaimana penampilannya. Namun, berkat pikiran cabulnya, Sen memenangkan pertandingan dan Shaba berada di posisi kedua, sementara Hana di posisi ketiga. Mereka menggoda Satu karena kalah, dan Sen mengatakan bahwa dia kecewa pada Satu karena tidak memiliki semangat untuk menang. Akhirnya, mereka sampai di tujuan mereka. Semua barang bawaan diberikan kepada Satu karena dia adalah satu-satunya pria di kelompok itu. Dia bertanya-tanya mengapa ini begitu berat dan Hana menjelaskan bahwa dia membawa laptop, kamus, ensiklopedia, dan banyak barang lainnya di dalamnya. Tapi saat itulah masalah sebenarnya dimulai karena ada 5 orang tetapi mereka hanya memiliki 4 tiket. Jadi mereka meninggalkan Satu sendirian untuk membeli tiket dan bocah malang itu hanya tersisa 300 yen setelah membeli tiket. Tiba-tiba, Ren lewat dan dia tidak mengharapkan si mesum ada di sana. Sekiro memberitahunya untuk berhenti memanggilnya mesum, tetapi sekarang itu telah menjadi julukannya. Di ruang ganti, kedua anak laki-laki itu mengenakan celana pendek mereka ketika mereka mulai mendengar suara dari gadis-gadis. Sato berusaha memfokuskan semua energinya ke dinding, berharap dia bisa melihat melalui dinding itu. Ren juga terbangun saat mendengar Kiku. Setelah itu, mereka pergi keluar dan Sato sangat terkejut melihat kaki Sen. Dia bertanya kepada Sato mengapa dia melihatnya dengan cara aneh, tetapi Sato mengabaikannya, mengatakan bahwa itu tidak ada apa-apa. Sementara itu, Kiku juga tiba dan Ren terkejut melihatnya mengenakan bikini. Mereka semua menikmati waktu mereka di taman dengan beberapa seluncuran dan permainan, tetapi Shafa memukul bola dengan sangat keras sehingga bola itu memantul mengenai wajah Sato. Dia pergi untuk mengambil bola itu, tetapi secara tidak sengaja mengenai seorang gadis. Dia meminta maaf dan ternyata kedua gadis berambut ikal itu mulai disetu. Saat dia kembali, dia melihat iklan minuman dingin, jadi dia bertanya bagaimana dia mendapatkan julukannya. Sen merasa malu, tetapi dia memberitahu mereka bahwa ketika dia pertama kali memenangkan bentonya, dia mengambil minuman beralkohol yang sedang dijual, tetapi dia tidak tahu saat itu. Dia membelinya dengan berpikir itu adalah minuman ringan, dan itulah bagaimana dia menjadi terkenal sebagai penyihir es dingin. Setu bertanya kepada Shaga tentang julukannya, tetapi dia tidak ingin memberitahunya. Tiba-tiba, Ren datang dan menjelaskan bahwa Shaga ditemukan tidur di bangku dekat danau setelah makan bentonya, jadi dia dikenal sebagai Nyonya Danau. Ren juga ingin memberitahu julukan Setu, tetapi dia menghentikannya. Pengumuman cepat terdengar di mana penyiar memberitahu taman bahwa bento sekarang tersedia dengan harga setengah di kafe. Sementara itu, HRDV, Mong, dan God memasuki taman, karena Kiku juga memberikan mereka tiket. Satu dan geng melihat bahwa semua serigala ada di sana. Emerson mengungkapkan bahwa perkelahian terjadi di sini setiap hari Minggu. Seorang pria membawa 4 bento yang akan dijual dan diantaranya, 2 adalah edisi spesial. 1 adalah bento hamburger, sementara yang lainnya adalah bos omelet yang dibuat oleh Kiku. Mendengar ini, Ren mengunci pandangannya pada omelet. Mereka menunggu dewa diskon dan seekor penguin memasang label pada mereka. Namun, Laurel Reef adalah bento hamburger B. Bento. Tapi si penguin mengirimkan bento mengapung di kolam. Begitu dia pergi, keributan dimulai. Shaga, Satu, dan Gotigo mengejar karangan bunga. Saat mereka mulai bertarung, pakaian HRDV jatuh dan Sadu mendapatkan beberapa pikiran cabul. Shaga memanfaatkan kesempatan untuk memastikan bahwa Sadu tidak bisa mengejar bento lagi, jadi Sadu berenang menjauh. Di sisi lain, Ren dan Sen bertarung untuk omelet dan mereka berlomba menuju bento. Alih-alih bento, ada hal lain yang terjadi di dalam pikiran Ren yang memungkinkan Sen untuk menjepitnya di kolam dan dia meraih kemenangan. Sementara itu, Sadu menggunakan Pacers di tepi kolam untuk memberi dirinya keunggulan. Dengan mudah menghindari semua serigala. Shaga berpikir bahwa dia memiliki karet di bawah air, tetapi dia terbangun dan mengejar bento. Namun Sato cepat mengambilnya terlebih dahulu dan saat dia merayakan kemenangannya, celananya jatuh. Untuk memperburuk keadaan, Shiro muncul dan berpikir bahwa Sato menunjukkan segalanya kepada Hana, jadi dia menendang bokongnya lagi. Di sore hari, geng menikmati bento mereka sementara Kiku membawa 1 untuk Ren. Keesokan harinya, ACB dan Shaga berlari di lorong ketika 2 gadis yang kita lihat sebelumnya muncul di depan mereka dan menyarankan mereka untuk tidak berlari di lorong. Namun, ACB tidak mendengarkan dan dia jatuh sampai ke lantai dasar. Kedua saudara perempuan itu. Saudari-saudari memasuki pertemuan, di mana mereka memberitahu Dewan bahwa mereka akan mewakili sekolah mereka karena mereka ingin bersaing melawan sekolah lain. Pertemuan berjalan lancar sementara Shabana Isebi pergi ke Satu. Shaka adalah seorang ahli dalam permainan pertarungan dan dia dengan mudah mengalahkan. Senator Isebi ingin bertarung melawan Sen, dan dia mengalahkannya dengan mudah karena dia bekerja sebagai gamer paruh waktu. Setelah itu, Sen meminta Satu untuk bermain dengannya dan dia juga mengalahkannya. Dia merasa frustrasi dan melempar konsol keluar jendela, tetapi Satu tidak akan membiarkannya berakhir dengan mudah, jadi dia juga melompat keluar. Dia mengambil konsol dan jatuh bersamanya ke tanah. Sementara itu, saudari-saudari merasa lelah dengan semua pekerjaan mereka dan Sisi mengatakan bahwa dia berada di puncaknya. Kedua saudara perempuan itu bernama Ki dan salah satunya adalah presiden, sementara yang lainnya adalah wakil presiden. Tiba-tiba, sebuah notifikasi muncul di laptop dan tampaknya jaringan Raja masih berfungsi. Ambulans tiba dan membawa sebuah rumah sakit, tetapi dia tidak merasakan konsolnya. Di malam hari, si nangis dan Sika bertanya ada apa. Dia tahu apa yang terjadi, dan wakil presiden memutuskan untuk mengeluarkan minyak itu karena dia tidak tahan lagi. Dia membuka pakaiannya dan membawa 2 perawat yang akan digunakan untuk menyelidiki rumah sakit. Mereka masuk rumah sakit dan hampir tertangkap, tetapi mereka berhasil. Terima kasih. 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 Dia ke lantai 3. Di kamar Segu, ketiga orang sudah hadir, tetapi Sado tertutup perban. Dia bahkan tidak bisa berbicara, dan Shaga menggoda dia dengan mengatakan bahwa dia akan memberitahu Sen nama samaran Sado. Adik perempuan itu menyelinap di lorong ketika dia mendengar suara penyihir. Saat dia mencoba untuk melihat lebih dekat, pintu terbuka dan Shaga secara tidak sengaja menabrak adik perempuan itu. Dia terkejut dan berkata, "Nona," tetapi segera berpaling. Shaga berbalik, berpikir bahwa dia telah melihat gadis ini di suatu tempat, tetapi adik perempuan itu bersembunyi di belakang dinding. Tiba-tiba, Sen kembali dan duduk untuk meminta maaf atas apa yang dia lakukan. Dia tidak tahu bahwa konsol itu sangat berarti bagi Sado, jadi dia ingin menebusnya.
Patung ini berpikir bahwa itu akan menjadi sesuatu yang akan diingatnya selama berabad-abad, tetapi Sen mengatakan bahwa dia hanya akan membagikan bentonya dengannya. Setelah itu, Sen pergi dan adik kecil memberitahu yang lainnya bahwa dia telah menemukan penyihir. Presiden memberinya paket dan dia pergi ke ruang pasien. Dalam kilas balik, kita melihat bahwa kedua saudara perempuan dari timur pernah datang ke Hoki Mart ketika mereka melihat penyihir untuk pertama kalinya. Saudara perempuan yang lebih tua memberitahu yang kecil bahwa dia adalah petarung bento terkuat di distrik barat dan dia adalah ancaman besar. Dia juga menambahkan bahwa penyihir itu baru-baru ini juga mengalahkan raja dan klubnya bisa mengancam distrik mereka juga. Sejak saat itu, adik kecil menjadi penggemar berat. Penyihir dingin. Dia masuk ke sebuah ruangan berpikir bahwa Setu adalah penyihir dingin dan mencoba menggoda dia. Setu tidak bisa memahami apa yang terjadi saat suhunya meningkat. Dia menyiapkan kamera dan kembali ke saudarinya. Setelah itu, saudara perempuan yang lebih tua datang dan memperlakukan Satu dengan cara yang berbeda. Ini terus terjadi saat saudara perempuan itu saling bertukar tempat. Setu tidak menyadari bahwa mereka adalah dua orang yang berbeda. Setelah beberapa saat, Shiva kembali dan menunjukkan kepada Setu bento baru yang akan dia dapatkan hari ini. Dia pernah berpikir bahwa dia mempermalukan penyihir dingin, jadi dia berlari masuk dan memberitahunya mengapa dia akan menerima penghinaan seperti itu. Setu berpikir bahwa dia berada di surga, tetapi tiba-tiba, terima kasih. Perawat yang sebenarnya tiba. Ketegangan meningkat, tetapi saat Kyo hendak pergi, perawat menghentikannya dan menyerahkan perban yang perlu disampaikan. Abhid saat dia pergi, Kyo terlalu terbawa suasana, jadi dia mulai melepas perban Seidu. Namun, dia segera menyadari bahwa itu adalah tiang, bukan lubang. Dia melarikan diri, menyebutnya sebagai orang mesum dan Sat, yang mencoba menghentikannya, tetapi dia akhirnya terjatuh di koridor. Saat itu, dengan segelas susu panas, dia secara tidak sengaja menyiram Satu, sementara Hana melihat ini dengan penuh semangat. Kyo bergegas menuju kakak perempuannya dan bertanya apakah penyihir itu seorang anak laki-laki, tetapi kakak perempuannya menjelaskan bahwa dia adalah orang mesum. Setelah itu, kedua saudara perempuan pergi ke supermarket di mana Shaga melihat bahwa kedua saudara perempuan ini juga adalah serigala saat mereka menendang bento mereka. Ini bukan cerita sehari-hari. Ini adalah aksi jalanan yang mentah dan tanpa sensor dengan sedikit usaha dan hati. Jika kamu merasakan getarannya, dengan campuran beat brutal dan pertarungan perkotaan yang luar biasa ini, jangan lewatkan, tekan tombol suka itu dan berlangganan Anibro. Tetap terhubung untuk lebih banyak kegilaan animasi yang nyata, pertarungan liar, dan drama jalanan yang langsung. Keesokan harinya, Isabe sedang tidur di mansionnya ketika dia mencoba mematikan alarm dan akhirnya merusak tempat tidurnya. Tapi Teddy bernya jatuh dari jendela, jadi SH. Dia juga melompat keluar, hanya Satu yang menunjukkan betah sialnya dia. Dia pergi untuk bertemu Shaga di sekolah dan memberitahunya bahwa Satu menyukai kue-kue buatannya, jadi dia berencana membuat bento untuknya. Shaga berdiri diam sejenak dan mendoakan keberuntungan untuknya karena dia tahu apa yang akan terjadi pada Satu. Asa kemudian pulang ke rumah ketika dia melewati Lady Shuron. Shaga melihatnya dan cepat-cepat bersembunyi di belakang pohon tetapi bertanya-tanya apa yang dia lakukan di sini. Setelah kembali, Shuron menampar Satu sekali lagi, tetapi dia tidak tahu alasannya. Dia pergi ke ruang klub untuk bermain game. Marhana bertanya mengapa dia memiliki tanda merah di wajahnya. Stepie memberitahunya bahwa itu adalah anjing gila. Dia dan Sen menawarkan kantong es untuk mengobatinya. Tiba-tiba, Shaga dan Asibi tiba di bento. Shaga memberikan jimat keberuntungan kepada Satu, mengatakan bahwa dia benar-benar membutuhkannya hari ini. Asibi menawarkan bento kepada Satu dan ketika dia membukanya, dia terkesan karena terlihat sangat lezat. Dia berpikir bahwa Shaga hanya menakut-nakutinya, tetapi ketika dia memakannya, indera perasanya mati seketika. Dia tidak bisa memahami apa yang dia makan dan keringat mulai mengalir dari dahinya. Asibi ingin dia memakan setiap bagian terakhir dari itu dan Satu jatuh ke tanah. Beberapa jam sebelumnya, ketika Shiro memasuki sekolah menengah Shaga, kita melihat bahwa Keo dan saudarinya ingin Shan tahu tentang kepercayaan itu. Spacing dan mencegah pakaian. Mereka meminta permohonan maaf dari Shuron, tapi dia memiliki kartu liar di lengan bajunya. Dia mengeluarkan foto Shaba ketika dia masuk ke sekolahnya dan melecehkan Hana, jadi dia juga meminta permohonan maaf. Kedua presiden sekolah menengah itu saling meminta maaf, tetapi Kaya mulai menangis. Dia tidak bisa menahan tekanan seperti kakak perempuannya meskipun dia adalah wakil presiden. Setelah Shuron kembali ke sekolah, dia menemukan set 2 dan menamparnya karena membuatnya merasa malu. Di malam hari, Shuron sedang mandi ketika dia memikirkan Hana. Sementara itu, Hana sibuk menulis novel yang menyedihkan, tetapi dia mendapatkan keterlibatan dan audiens yang baik untuk itu. Dia menerima telepon dari Shuram. Dia mengangkatnya dan bertanya-tanya apakah semuanya baik-baik saja. Karena nasib buruknya, kopi tumpah di laptop dan dia mencoba menutupinya dan secara tidak sengaja menabrak rak buku. Semua buku jatuh menimpanya sementara Shuram tidak bisa melihat apapun di telepon. Laptop mati dan Hana pergi tidur dalam keputusasaan, tetapi Shuram siap membantu temannya. Begitu Hana bangun, dia menemukan Shuram di kamarnya. Presiden menjelaskan bahwa dia segera bergegas untuk membantunya ketika telepon terputus dan ketika dia tiba di sini. Hana tidak sadarkan diri. Hana mengatakan bahwa dia baik-baik saja, tetapi Shuram bersikeras agar dia beristirahat untuk saat ini. Dia juga telah mengganti pakaiannya, yang membuatnya merasa malu. Tiba-tiba, perut Hana berbunyi, jadi Shiro menawarkan bento yang khusus dibuatnya untuk Hana. Dia membantu Hana dan mengatakan bahwa mereka akan membersihkan keringat setelah selesai makan. Setelah itu, Shiro melepas pakaian Hana dan membersihkan keringatnya, tetapi ketika Hana berbalik, dia meminta Shiro untuk berhenti. Dia merasa malu, jadi Shiro juga melepas pakaiannya. Tiba-tiba, sebuah buku jatuh dan Shiro mengambilnya tetapi segera pergi setelah membaca 1 atau 2 halaman. Keesokan harinya, Uchimono menawarkan situ komik baru, tetapi situ sama sekali mengabaikannya. Dia bersikeras agar Sekiro membacanya karena itu mengajarkan pertahanan diri melawan pelecehan, tetapi Sadu menyuruhnya untuk diam. Diam ketika buku itu jatuh secara tidak sengaja. Untuk memperburuk keadaan, Shiro mengambilnya dan Satu mencoba menjelaskan bahwa itu milik Uchimoto. Tapi bajingan itu sudah bersembunyi di dalam kelas. Shiro memukulnya dengan buku dan bertanya mengapa buku yang menjijikan itu ada di tempat hama. Ternyata ada wajah Seju di setiap pria kekar hitam ini dan Shiro curiga bahwa itu adalah kesalahan Seju. Satu mengatakan bahwa dia tidak akan pernah melakukan tindakan menjijikan seperti itu, tetapi Shiro tidak mempercayainya. Dia menjelaskan lebih lanjut bahwa hal-hal seperti Metro yang mirip Hana dalam novelnya juga dipenuhi dengan omong kosong Metro. Bahwa dia juga memiliki karakter Seju di dalamnya.
Dari novelnya, tetapi Shura memukul si mesum lagi, mengatakan bahwa Hana tidak suka omong kosong seperti itu dan satu jatuh ke lantai. Gadis-gadis di dekatnya melihat semuanya termasuk halaman-halaman buku yang robek, dan mereka menyebutnya sebagai orang aneh, sampah menjijikan. Sementara itu, Uchimono masih bersembunyi di balik dinding, dan dia tampaknya menikmati semua hal yang terjadi pada satu. Suatu malam, kami melihat Herdia dipukuli dengan parah oleh dua gadis, dan mereka meletakkan keranjang di wajahnya sebelum pergi. Keesokan harinya, kedua saudara perempuan itu datang ke ruang klub permainan dan bertanya kepada Shaba apakah hanya ada 2 anggota di sini. Mereka bertanya tentang presiden tetapi Shaba tidak punya ide sama sekali jadi dia membuat alasan. Mengatakan bahwa dia sedang berada di luar kota. Sang kakak memberikan formulir yang perlu diisi, yang mencakup kegiatan bulanan klub, dan itulah cara mereka mendapatkan anggaran mereka. Shaga mengambil formulir tersebut, tetapi kemudian para kakak mengungkapkan masalah sebenarnya. Salah satu dari mereka menunjukkan foto Shaba ketika dia memasuki sekolah menengah Seidu tanpa izin, dan mereka bertanya mengapa dia melakukannya. Shaga menjelaskan bahwa dia hanya ingin bertemu dengan satu dan penyihir, dan mata adik kecil itu bersinar, tetapi kakak yang lebih tua menyuruhnya untuk berhenti dan memberitahu Shaba bahwa mereka akan mengadakan pertemuan untuk tindakan ini. Tepat ketika adik kecil itu hampir membocorkan aliasnya, mereka pergi dengan mengatakan bahwa para alien telah tiba. Tiba-tiba, ada suara keras dari luar dan ini. Sama penjaga mencoba mendorong sel. Shaga berpikir itu sudah diatur sekali lagi, tetapi ketika dia melihat keluar, dia menemukan Ren berdiri di bawah pohon. Kembali di rumah sakit, Stau sedang membayar tagihannya, tetapi ketika dia keluar, dia melihat kerumunan orang di luar supermarket. Dia pergi ke sana untuk melihat dan menemukan bahwa Raja sangat dipukuli. Itulah sebabnya Ren ada di sana untuk memberitahu Shaga tentang Orthros. Dia menjelaskan bahwa sejak mereka datang ke sini, serigala jatuh seperti lalat dan tidak ada orang di distrik timur yang cukup untuk mengatasinya. Bahkan, beberapa serigala bahkan telah meninggalkan pasar. Dia menjelaskan bahwa Orparosis adalah sebuah tindakan dan tidak ada yang tahu tentang mereka. Semua yang mereka katakan adalah bahwa mereka sebelum diserang, mereka terjebak dalam kegelapan. Di malam hari, Shaga pergi ke tempat Seidu untuk bermain game mereka, tetapi dia tidak bisa mengeluarkan Orpros dari pikirannya. Dia bertanya kepada Satsu apakah dia ingin pergi ke distrik Paskah untuk pertarungan rehabilitasnya, tetapi Satsu menolak dengan mengatakan bahwa Sen telah memberitahunya untuk pergi ke pasar Kamoshita. Itu adalah tempat yang sangat baik untuk veteran karena tidak ada sekolah di sekitar pasar, dan tidak akan menyebabkan banyak rasa sakit. Keesokan harinya, Shaga melihat bahwa saudara kembar itu juga memasuki pasar Kamoshita, tetapi dia tidak tahu bahwa mereka adalah Orpros. Jadi dia meninggalkan Satsu dengan berpikir bahwa dia akan menang dengan mudah, tetapi ketika dia kembali, dia terkejut melihat keadaan itu. Semua orang terluka parah, dan ada juga keranjang di wajah Sekyu. Satu terbangun di taman di samping Ren dan Shaga. Dia tampaknya tidak bisa mengingat apapun, hanya sisa orang-orang yang dicurigai Seren bahwa Orthros juga telah menyerangnya. Dia meninggalkan mereka sendirian dengan mengatakan untuk menghubunginya jika mereka menemukan informasi tentang dua tersebut. Keesokan harinya, Satu menemukan Sen tidur di ruang klub, tetapi ada buku mitologi Yunani di atas meja. Dia mengambilnya dan membaca tentang Orthros, yang merupakan merpati berkepala 2 yang menjaga kabut ternak. Tiba-tiba, Sen terbangun dan bertanya apa yang dia lakukan. Satu meminta maaf atas gangguan tersebut dan bertanya apakah ini bukunya. Dia menjelaskan bahwa dia tertidur tadi malam dan Hana ada di sini menulis ceritanya sehingga dia secara tidak sengaja meninggalkannya. Satu mengungkapkan bahwa dia kalah dalam pertarungan kemarin, jadi Sen mengatakan bahwa mereka harus melakukannya bersama malam ini. Seiko mendapatkan beberapa pikiran aneh tetapi Sen menjelaskan bahwa dia ingin pergi ke supermarket bersama. Malam hari, semua pemuda berkumpul di Haukimar termasuk para petarung West Bento. Tiba-tiba, kedua saudara perempuan itu juga datang dan Satu menyambut mereka. Mereka meminta maaf atas apa yang terjadi kemarin tetapi Sato tidak bisa mengingat apa-apa. Dia juga merasakan ketegangan setelah melihat dua itu, Sokoto bertanya apakah dia baik-baik saja. Dewa Diskon menempelkan label pada Bentos dan pertarungan dimulai. Setiap dan Sadu berdiri teguh, tetapi tiba-tiba, lapisan kegelapan menguasai mereka. Semua orang terbang ke udara, termasuk Satu, tetapi mereka tidak bisa melihat apa-apa. Ternyata, itu adalah saudara perempuan yang menggunakan keranjang untuk menjebak semua orang dalam kegelapan dan Sen hampir berhasil menghindari mereka. Dua ini menggunakan kombinasi keranjang untuk mengalahkan lawan mereka, dan mereka terlalu cepat bahkan untuk penyihir es yang dingin. Shiva mencoba untuk maju, tetapi dia dipukuli dan disajikan seperti Ren. Sen dan Satu mencoba kombinasi embun mereka sendiri, tetapi saudara perempuan itu sangat kuat dan mereka mengalahkan penyihir es yang dingin dengan mudah. Mereka tertawa padanya, mengatakan bahwa itu cukup mudah untuk mengalahkan. Sampah dan pergi dengan bento mereka. Mereka mengumumkan kepada semua orang bahwa mereka tidak bersembunyi dimanapun, jadi jika ada yang ingin menantang mereka, cukup katakan saja daripada jatuh ke tanah. Saat Orporos meninggalkan pasar, Ren bertanya siapa sebenarnya kedua saudari ini dan Kyo memperkenalkan dirinya. Namun bersama-sama Kyo melihat bahwa dia tidak mencari nama. Ren bertanya dari mana saudari kembar itu berasal dan Kyo, dia mengubah informasi kontaknya untuk memberitahunya tentang pasar-pasar tepat yang akan mereka tuju. Keesokan harinya, Kyo membuat suara aneh ketika saudarinya tiba dan bertanya apakah ada yang salah. Kyo mengatakan bahwa tidak ada yang salah dan dia hanya senang bisa mengalahkan lawan yang begitu kuat, Mai Pei. Sang penyihir dingin di wilayahnya sendiri. Keduanya setuju bahwa itu adalah pengalaman yang sangat menyenangkan. Dalam kilas balik, kita melihat kedua saudara perempuan itu berusia 4 tahun ketika mereka berlari di supermarket bermain petak umpet satu sama lain. Saat itulah mereka melihat serigala bertarung untuk mendapatkan bento dan sejak saat itu, mereka memutuskan untuk menjadi serigala yang terhormat. Mereka bahkan berkata di taman kanak-kanak, Mekio mulai menangis mengatakan bahwa dia tidak terhormat semalam. Dia tidak menghormati si mesum dan juga mencekik lehernya sambil mengatakannya. Sang saudara menyarankan agar dia hanya minta maaf saat mereka bertemu si mesum lagi dan yang lainnya setuju. Tato ini menuju ke sekolah. Hana bergabung dengan tas di wajahnya. Dia mulai bercerita tentang novelnya dan bagaimana laptopnya benar-benar hancur, tetapi Situ khawatir tentang senator, dia berpikir bahwa itu salahnya karena tidak cukup waspada. Namun, dia memutuskan untuk meminta maaf kepada senator sementara itu. Sebuah mobil tiba dan Shiro melompat keluar dari mobil dan membawa Hana bersamanya. Situ pergi ke kelas Sen tetapi dia tidak ada di mana-mana. Dia menuju ruang klub ketika dia bertanya apakah dia mencari senator. Dia menjelaskan bahwa Sen sedang cuti hari ini dan dia juga merasa sangat tidak enak sejak malam tadi. Oleh karena itu, dia tidak akan bergabung dalam Brawls malam ini. Dia disuruh untuk membeli makanan dari supermarket dan menemukan asrama Sen.
Ruangan. Membunyikan bel dan Sen datang untuk membuka pintu. Melihatnya dalam pakaian santai, Satu bertanya-tanya apakah ini benar-benar senpainya. Dia masuk ke dalam ruangan, tetapi dia masih tidak yakin tentang Sen karena dia tidak terlihat seperti biasanya. Dia duduk dan menunggu Sen, tetapi melihat kain di dekatnya. Dia curiga bahwa Sen masih demam dan memiliki pikiran nakal tentangnya sebelum dia muncul. Dia melihat sesuatu yang seharusnya tidak dilihat, tetapi dia adalah seorang mesum, jadi dia segera menutupinya. Dia meminta maaf kepada Sen atas apa yang terjadi kemarin dan berpikir bahwa itu adalah kesalahannya karena dia tidak menyadari. Sen mengatakan bahwa itu bukan kesalahan Satu, tetapi kesalahannya sendiri karena dia tidak cukup kuat untuk mengeluarkan saudara kembarnya. Dia memberitahu Satu tentang bentos belut yang akan tersedia di Super Audrey lusa. Jadi, dia memintanya untuk memberitahu para penulis tentang hal ini. Dia pergi ke pasar Paskah di mana Ren sudah hadir. Kedua saudara perempuan itu ingin berbicara dengannya dan meminta maaf karena mengucapkan kata-kata buruk tadi malam, tetapi Satu tidak mengingatnya. Tiba-tiba, bentos mulai dijual dan kedua anjing itu kalah lagi. Mereka pergi ke Shaga yang memberitahu mereka bahwa dia memiliki informasi tentang saudara perempuan itu. Mereka berasal dari distrik Yamaki dan selama 3 tahun mereka tinggal di sana, tetapi seseorang menyeret mereka keluar. Ren pergi ke distrik untuk mendapatkan lebih banyak informasi sementara Satu memberitahu Shaga untuk menyampaikan pesan penyihir kepada si kembar. SH. Shaga melihat dua saudara perempuan dan memberitahu mereka tentang belut bentos dan mereka senang memberikan sambutan hangat kepada penyihir. Namun, itu adalah hari yang sama yang menarik mereka keluar 3 tahun yang lalu. Ketika Sevi kembali, dia melihat bahwa kondisi Sen lebih buruk daripada malam sebelumnya karena gadis bodoh itu menyalakan pendingin udara. Dia meminta Satu untuk pergi ke apotek dan membawa beberapa minuman energi agar dia bisa bersiap untuk bertarung. Sementara itu, Ren menemukan serigala tua yang memberitahunya bahwa 3 tahun yang lalu, Orthros dipukuli oleh klub Hercules dan sangat mungkin dia akan mengeluarkan Orthros lagi. Tapi dia ingin dia membantu saudara perempuannya dan saat itulah kita melihat pria itu naik keluar dari kereta untuk mengeluarkan si kembar. Dengan hanya beberapa jam tersisa, Sen minum banyak air untuk menguatkan dirinya dan dia meminta Satu untuk menyerahkan jam. Dia mengatur alarm untuk pukul 10 malam dan pergi tidur. Dia merasakan bahwa Sen tidak akan baik-baik saja dalam waktu hanya 4 jam, jadi dia meninggalkan catatan yang mengatakan bahwa dia akan memenangkan bento sakit untuk Sen dan mengubah waktu jam. Para saudari juga sedang bersiap untuk bertarung, tetapi Kira bertanya-tanya apakah bajingan itu akan melakukannya lagi kali ini. Yang kecil menghiburnya, mengatakan bahwa sudah 3 tahun sejak itu. Ren memberitahu semua detail kepada Shaga dan bagaimana klub mengalahkan Orthros. Sementara itu, klub Heracles dan C. Sato dan memberitahunya rencananya. Sato berpikir bahwa itu tidak mungkin, tetapi dia tahu bahwa Sen sakit, dan dia ingin memberinya bento belut. Sato bertanya-tanya bagaimana dia tahu ini, dan bajingan itu pergi begitu saja. Sato ingat apa yang terjadi beberapa malam yang lalu ketika Sen kalah, tetapi pikirannya kabur. Saat itulah dia melihat dua saudara perempuan di atas jembatan. West Bedford Brawlers juga datang untuk belut, dan saat itulah mereka melihat Sato di luar toko. Tetapi tiba-tiba, dia melarikan diri dan klub tersenyum, berpikir bahwa itu sama seperti 3 tahun yang lalu, dan hujan mulai turun. Ren dan Shaga melihat Sato, tetapi dia tidak mendengarkan mereka dan melarikan diri. Ketika mereka memasuki pasar, mereka melihat bahwa suasana cukup aneh. Saat itulah Orthos tiba dan kedua saudara perempuan terkejut melihat klub di sana. Dia memiliki senyum jahat di wajahnya dan memberitahu mereka untuk pergi seperti 3 tahun yang lalu. Kau menolak dengan mengatakan bahwa Satu dan penyihir masih akan melawan mereka, tetapi dia mengatakan bahwa si mesum sudah pergi dan setiap serigala di pasar setuju dengan pandangannya. Tepat ketika Orthos akan pergi, Satu memasuki pasar. Kembar itu senang bahwa seseorang akan berjuang untuk makanan, tetapi Satu hanya berpaling. Shaga bertanya apakah dia baik-baik saja dan dia menjelaskan bahwa Sen terjatuh dalam keadaan dingin tetapi Satu banyak berkeringat. Kembar itu melihat mereka untuk terakhir kalinya. Dewa Diskon mengumumkan karangan bunga laurel. Kyo mulai merasakan lapar dan mereka memutuskan untuk menggali kubur mereka sekali lagi. Klub menawarkan kepada mereka untuk mengambil bento dan pergi. Shaga berpikir bahwa itu keterlaluan tetapi berkata siapa yang menghentikannya. Dia mengatakan bahwa serigala tidak berbicara, perut mereka yang berbicara, dan seketika, perutnya mulai menggeram. Suaranya terlalu keras sehingga setiap serigala di pasar merasa perlu untuk mendapatkan belut. Itulah sebabnya Situ berlari begitu cepat hanya agar dia bisa memotivasi setiap serigala di pasar. Begitu saja, pasar meledak dengan serigala dan mereka mulai bertarung satu sama lain. Klub bertanya-tanya apa yang terjadi tetapi dia begitu marah sehingga dia juga ikut bertarung. David mencoba menjatuhkannya tetapi mereka bertukar beberapa pukulan kuat sebelum dia kalah oleh Shaga dan Ren. Setelah itu, Sekutel adalah Orthros yang bergabung dalam pertarungan jika mereka ingin setengah harga. Kembar itu sangat bersemangat dan mereka pertama-tama mengeluarkan Club of Heracles. Setelah itu, mereka memanggil sisa serigala sebagai sampah yang tidak berguna dan bersumpah untuk menjatuhkan mereka dengan mudah. Sementara semua ini terjadi, Hana juga datang ke supermarket untuk melihat Situ yang dia kagumi melihat pertarungan untuk novelnya. Entah bagaimana, dia akhirnya mendapatkan bento belut sementara kembar itu tidak mendapatkan apa-apa kali ini. Ren mengatakan bahwa mereka seharusnya mengejar mereka sekarang dan Keo sangat ingin Ren menggunakan nama samaran. Namun Ren tidak ingin bekerja sama dengan seorang mesum. Sementara itu, Sato membawa mahkota laurel kepada Sen dan meminta bantuan untuk membagikannya. Mereka duduk untuk makan malam dan Sen memberitahunya untuk memulai terlebih dahulu karena dialah yang memenangkannya. Sato memakannya dan tidak bisa menjelaskan betapa lezatnya rasanya. Sen juga memakannya dan dia terkesan bisa makan belut yang begitu lembut. Sato memberitahu Sen bahwa supermarket bukan tempat untuk menangis dan Sen setuju dengan mengatakan bahwa supermarket seharusnya penuh dengan senyuman. Namun, dia bahkan tidak bisa membayangkan bagaimana Sato bisa mendapatkan mahkota laurel dari Orthros dan semua pecundang lainnya. Satan sendiri tidak mengetahuinya, jadi dia mulai dari awal dan menceritakan kisah bagaimana dia mendapatkan karangan bunga laurel.